Polda Papua Barat menggelar apel gelar pasukan kesiapan pengamanan side event Women 20 dan U20. Bupati Kaimana Freddy melaunching pusat jajanan dan kuliner Pujasera Kabupaten Kaimana di kawasan Kroy. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Yanes Wihyawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Polda Papua Barat menggelar apel gelar pasukan kesiapan pengamanan side event W20 dan Y20 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat yang berlangsung pada Rabu 8 Juni besok. Bertempat di halaman Mapolda Papua Barat di Maripi, Distrik Manokwari Selatan pada Selasa pagi 7 Juni 2022. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing memimpin apel kesiapan kegiatan pengamanan side event W20 dan juga Y20 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada tanggal 8 sampai 10 Juni 2022. Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan oleh Kapolda Papua Barat bersama perwakilan Kodam 18 Kaswari, Pasarkan TNI Angkatan Laut, Kapolres Manokwari dan pemerintah daerah. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam amanatnya menyampaikan dengan digelarnya kegiatan W20 dan juga Y20 yang berlangsung pada tanggal 8 sampai 10 Juni dan 18 hingga 20 Juni 2022 di Manokwari, para peserta apel diminta dapat melakukan tindakan-tindakan dengan memahami tugas dan fungsi mereka selama di lapangan. Kemudian, aparat keamanan wajib mengetahui kerawanan yang ditimbulkan di masing-masing titik pengamanan, sehingga para tamu yang datang ke Papua Barat bisa merasa aman tanpa adanya gangguan selama side event berlangsung. Bahwa terdapat penolakan dari oknum pihak-pihak tertentu terhadap side event W20 dan Y20 yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Barat. Dengan adanya hal tersebut, kemungkinan muncul gangguan Kamtimas pada saat terselenggaranya kegiatan side event W20, Y20. Namun kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamanan di mana hal itu semoga tidak terjadi karena memang kita sudah melakukan persiapan-persiapan perencanaan pengamanan yang lebih baik pada pelaksanaan adanya tamu kita di Provinsi Papua Barat. Oleh karenanya, dengan kegiatan tersebut, saya harapkan agar para peserta apel gelar pasukan yang terlibat dalam pengamanan kegiatan W20 dan Y20 dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta cara bertindak di lapangan. Yang kedua, mengetahui kerawanan dan ancaman yang ditimbulkan pada masing-masing titik pengamanan. Yang ketiga, perwira yang di lapangan agar bertanggung jawab penuh terkait kegiatan pengamanan secara berjenjang. Selain pelaksanaan Women 20 dan juga U20 yang berlangsung di beberapa provinsi di Indonesia, puncak acara W20 dan Y20 sendiri pada tanggal 15 dan 16 November di Denpasar, Bali, yang akan diikuti oleh 19 negara utama dan satu kawasan lembaga Uni Eropa, di mana negara-negara yang mengikuti W20 di Indonesia merupakan negara-negara maju dengan kemampuan ekonomi terbesar yang diakui oleh seluruh dunia. Bahwa Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan presidensi G20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2020 di Denpasar, Bali. Kegiatan G20 akan diikuti oleh 19 negara utama dan satu kawasan lembaga Uni Eropa yang mana anggota G20 tersebut merupakan negara-negara maju dengan kemampuan ekonomi terbesar yang diakui oleh seluruh dunia. Sementara itu, pengamanan yang melibatkan seluruh personil gabungan dari TNI Polri selama pelaksanaan Women 20 dan U20 sebanyak 595 orang. Natalindo Kerewait FRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, panitia lokal telah mempersiapkan event Women 20 atau W20 secara maksimal pada H-1, mulai dari acara hingga transportasi yang berlangsung di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Kesiapan panitia lokal jelang pelaksanaan SID Event Women 20 W20 atau H-1 terus dilakukan.
mulai dari penjemputan beberapa tamu yang sudah tiba di Kota Manokwari sejak pagi hari. Selain itu juga sudah dilakukan gladi rute perjalanan rombongan oleh pihak Satlantas Polda Papua Barat yang di-backup oleh Satuan Brimob. Kesiapan lain yang juga dilakukan adalah tempat kegiatan yang dipusatkan di Hotel Aston New Manokwari, dekorasi gedung, dan juga dilaksanakan gladi kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari pantauan TVRI Papua Barat, spanduk dan juga umbul-umbul serta ucapan selamat datang sudah dipasang di tempat-tempat umum dalam Kota Manokwari untuk mensosialisasikan dan juga mendukung pelaksanaan W20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 10 Juni 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 4 utusan Kedeputian Staf Presidenan Bidang Politik dan Komunikasi melakukan kunjungan di beberapa kantor media di Papua Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun informasi yang strategis demi terciptanya percepatan pembangunan di tanah Papua. Senin 6 Juni 2022, perwakilan Kedeputian Kantor Staf Presiden mengunjungi Papua Barat dengan tujuan membangun komunikasi dan juga informasi untuk percepatan pembangunan di tanah Papua. Rombongan perwakilan Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden awalnya ke kantor TVRI Stasiun Papua Barat dan melakukan pertemuan dengan Kepala Stasiun Abraham Rumere, Koordinator Pemberitaan, Koordinator Program dan juga Umum serta Tata Usaha. Terry Satianto sebagai ketua rombongan mengatakan, Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden membidangi bidang informasi dan komunikasi politik sebagai salah satu bagian dari Inpres nomor 83 tahun 2019 yang bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, program prioritas nasional, komunikasi politik dan isu strategis, dan tanah Papua merupakan bagian dari isu strategis, sehingga kedatangan perwakilan dari Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden untuk menjaring informasi terkait isu strategis di tanah Papua, termaksud dari pandangan Newsroom Nasional, dengan harapan ada satu komunikasi yang baik demi terciptanya percepatan pembangunan di Papua. Terry Satianto, saya bersama rombongan dari Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden. Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden itu membidangi bidang informasi dan komunikasi politik sebagai salah satu bagian dari Inpres Presiden nomor 79 ya? 79 kalau nggak salah. Nomor 8 2019. Oh, 83 2019 tentang kerja KSP itu tugasnya apa? Memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam beberapa hal, di antaranya program prioritas nasional, terus komunikasi politik, yang ketiga pengelolaan isu strategis. Nah, ini bagian dari Papua itu bagian dari pengelolaan isu strategis. TVRI ada, RRI ada, Antara. Nanti sore mungkin kami ke Antara. Besok lusa kita ke RRI. Juga kunjungan ke event di W20 sama Y20. Besok ya, hari Rebo. Besok lusa hari Rebo. Jadi salah satu tujuannya adalah kemudian kita pengen mengerti belanja masalah terkait isu-isu yang mengemuka di Papua, termasuk dari perspektif Newsroom Nasional. Biar ada outputnya yang kita harapkan adalah menjalin menjalin komunikasi yang intensif dan bersama-sama membangun strategi komunikasi yang kira-kira efektif demi terciptanya percepatan pembangunan di Papua. Abraham Rumere, Kepala TVRI Stasiun Papua Barat menjelaskan tentang perkembangan TVRI dan juga menuju ke TV digital. Perkembangan di Papua Barat baru 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, dan Teluk Bintuni. Ya, kita di sini baru 3 kabupaten. 3 kabupaten yaitu Ibu Kota Provinsi Manokwari,
kemudian di Sorong sama di Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian yang sudah terpasang MUX-nya itu baru Kota Sorong. Kota Sorong. Iya, jadi jangkauannya baru di Sorong saja. Kemudian untuk MUX-nya di sini dalam perencanaan. Setelah mengunjungi TVRI Stasiun Papua Barat, rombongan perwakilan Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden akan mengunjungi media antara dan juga RRI yang ada di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. 1 unit kendaraan roda 4 milik pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dikembalikan oleh mantan pejabat Bupati Pegunungan Arfak Domingus Mandacan yang digunakan sejak tahun 2013. Kendaraan berupa mobil Hilux diterima Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy di halaman kantor Bupati di Anggi. Penertiban aset milik pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak terus dibenahi secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang dan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengharuskan setiap pemerintah daerah menertibkan aset-aset termasuk aset bergerak yaitu kendaraan dinas. Saat menerima 1 unit kendaraan roda 4 di halaman kantor Bupati di Anggi, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy mengatakan, apa yang dilakukan oleh mantan penjabat Bupati Pegunungan Arfak adalah panutan yang perlu diteladani oleh pejabat yang sudah tidak lagi mengabdi dalam birokrasi Kabupaten Pegunungan Arfak, agar setiap kendaraan milik pemerintah segera dikembalikan. Sebab sesuai dengan arahan dari pihak KPK, bahwa setiap pejabat yang tidak lagi bekerja di Pegunungan Arfak agar segera mengembalikan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Mandacan sebagai orang tua yang menjadi panutan contoh untuk menyerahkan mobil milik Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak kepada kita semua. Saya berharap ini sebagai orang tua kita, ini sebagai contoh panutan untuk kita para pejabat yang lain yang sudah tidak mendapat jabatan di Kabupaten Pegunungan Arfak ini, supaya bisa dapat mengembalikan mobil aset milik Pemda Kabupaten Pegunungan Arfak kepada kami, karena dari KPK sarankan semua pejabat yang tidak bertugas di PGAP sudah tidak mendapatkan jabatan lagi di Kabupaten Pegunungan Arfak segera mengembalikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Arfak berupa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Atas pengembalian 1 unit kendaraan dinas, Bupati Yosia Saroy menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Domingus Mandacan sebagai mantan penjabat Bupati Pegunungan Arfak periode 2012-2015. Bupati berharap agar hal ini dapat pula diikuti oleh mereka yang sudah tidak lagi menjabat di pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk bisa mengembalikan kendaraan dinas milik Pemda Pegunungan Arfak. Diketahui kalau ada sejumlah kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4 milik Pemda Pegunungan Arfak yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat yang dulunya menjabat di pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Kaimana Frediti secara resmi melaunching pusat jajanan dan kuliner Pujasera Kabupaten Kaimana di kawasan Kroy Kaimana hari Selasa tanggal 7 Juni 2022. Launching ditandai dengan tabuhan tifa oleh Bupati Kaimana. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan dengan adanya tempat pusat jajanan dan kuliner Pujasera Kabupaten Kaimana diharapkan peran penting pelaku usaha khususnya kaum ibu-ibu untuk mendukung ekonomi keluarga. Perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana lewat bantuan modal kerja. Tahun ini pada dokumen anggaran tahun 2022 yang melekat pada Dinas Perindak Op ada anggaran sebesar 2.635 juta. Mari kita berikan aplaus dulu ini. 2.635 juta. Ini terbagi untuk bantuan modal kerja sebesar 5 juta. Sebesar berapa orang Ibu? 5 juta sebesar 388 orang.
dan 10.026 orang dan 20.010 orang. Bupati juga mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kaimana, banyak proposal bantuan yang diajukan oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang telah diverifikasi oleh Dinas. Lewat Dinas Perindakop, sudah banyak proposal yang masuk dan juga sudah divalidasi, verifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan modal kerja bisa kita serahkan kepada penerima. Arahan saya dalam rapat kemarin antara Perindakop dan 3 organisasi wanita, PKK, GOW, dan Dharma Wanita. Saya minta kepada 3 organisasi ini supaya bisa membantu pemerintah daerah. Setelah launching, Bupati dan jajaran Forkopimda Kaimana meninjau langsung lapak jualan yang tersedia di kawasan tersebut dan juga membeli sebagian dagangan. Dari Kaimana, Arfad Jain, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jajaran Polres Kaimana bekerja sama dengan PMI menggelar donor darah presisi dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 tahun 2022 tanggal 1 Juli mendatang. Sebelum diambil darahnya, pendonor wajib menjalani serangkaian pemeriksaan oleh tim kesehatan Polres Kaimana. Salah satunya yakni tekanan darah yang menentukan pendonor bisa mendonor darah atau tidak. Kapolres Kaimana, AKBP Ketut Widiarta, kepada wartawan di sela-sela kegiatan donor darah mengatakan, hasil donor darah nantinya akan diserahkan ke PMI maupun ke RSUD Kaimana sesuai kebutuhan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara 1 Juli 2022 ini, kami menyelenggarakan donor darah massal, mengajak kepada seluruh masyarakat maupun TNI Polri dan instansi terkait untuk membantu mendonorkan darahnya, menyumbangkan kepada saudara-saudara kita mungkin yang kurang. Samping itu juga kita hidup sehat, kita membiasakan diri untuk mendonor darah kita, yakni sesuai aturan 2 bulan sekali. Kapolres juga mengatakan selain melakukan donor darah, akan ada kegiatan lain yang dilakukan pihaknya dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 tahun. Dari Kaimana, Arfad Jain, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 14 ton produk perikanan hasil tangkapan nelayan Aruna yang berada di wilayah Desa Sejahtera Astra Raja Ampat mulai diekspor untuk memenuhi permintaan pasar internasional yakni Amerika, Amerika Utara, dan Cina. Pelepasan kontainer tersebut berlangsung di Makolam Tamal 14 Sorong. Aruna adalah sebuah perusahaan supply chain injerator perikanan asal Indonesia yang berkomitmen untuk meringkas rantai pasok produk perikanan dengan menghubungkan nelayan skala kecil ke pasar global melalui teknologi. Co-founder dan Chief Sustainable Officer CSO Aruna Utari Oktavianti mengatakan, pelepasan kontainer produk perikanan setelah sebelumnya dilakukan pada bulan Februari lalu di Jawa Timur. Kali ini sekitar lebih kurang 14 ton produk perikanan seperti rajungan, kepiting, lobster, cumi, dan ikan siap dikirim untuk memenuhi permintaan pasar global. Utari menjelaskan dengan pelepasan produk perikanan, Aruna ingin mempromosikan potensi hasil laut Indonesia serta membuktikan bahwa produk Indonesia mampu diterima dan bersaing di pasar global. Terlebih lagi adalah hasil tangkapan nelayan lokal Aruna akan terus membina masyarakat pesisir untuk mampu bersaing di legal global agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Merupakan salah satu startup perikanan terbesar yang ada di Indonesia untuk saat ini. Kami bertujuan untuk menjadikan laut Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Startup di bidang teknologi mempunyai tugas dan amanah yang cukup besar. Selanjutnya, jika dilihat dari potensi Indonesia, kita sangat-sangatlah besar. Jika peta kita dibandingkan dengan negara Eropa dan negara Amerika, sebetulnya Indonesia jauh lebih besar. Tapi kenapa tidak terlihat di peta?
dan bersama para nelayan, para perusahaan, juga pemerintah, TNI dan Polri bersatu untuk mengembalikan kejayaan nelayan. Aruna melalui Yayasan Maritim berkolaborasi bersama PT Astra International Tbk dalam program Desa Sejahtera Astra yang melibatkan 4 desa di wilayah Raja Ampat. 4 desa tersebut mayoritas dihuni oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan, dan kolaborasi ini sukses melahirkan masyarakat pesisir yang produktif. Bahkan program Kampung Berseri Astra, di mana Kampung Berseri Astra ini saat ini kita kembangkan di Jayapura dan juga di Manokwari. Terkait dengan program Astra yang ada di Sorong sendiri, sebenarnya kami juga ada satu program yang kita kembangkan bersama anak-anak muda luar biasa, dan salah satunya terpilih dari kota Sorong. Ada Mas Johan Arahman, beliau adalah salah satu pemenang Satu Indonesia Award. Satu Indonesia Award adalah salah satu apresiasi untuk anak muda yang memang dikembangkan oleh Astra untuk menggandeng anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Pelepasan kontainer secara resmi dilakukan oleh co-founder CSO Aruna dan disaksikan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah, dan Panglima Komando Operasi Udara 3 Marsikal Muda TNI Samsul Rizal. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. BPJS Kesehatan terus berupaya memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan mitra perbankan, salah satunya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan bertempat di BPJS Kesehatan Kantor Pusat Senin 6 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan salah satu fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2022 yaitu meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan stakeholder melalui berbagai inovasi. Gufron menjelaskan perluasan kerjasama dilakukan untuk menjawab kebutuhan stakeholder JKN. Mengingat kondisi demografi penduduk Indonesia sangat beragam dan belum tentu stakeholder memiliki rekening bank nasional. Dengan harapan kerjasama dengan mitra perbankan daerah ini bisa memberi kemudahan baik bagi peserta JKN untuk membayar iuran maupun bagi fasilitas kesehatan untuk memanfaatkan layanan yang disediakan. Memang di daerah karena proses perbankanannya kadang lebih cepat, itu yield of investment bisa lebih besar. Nah, ini yang kita berharap, dan kami juga cukup menempatkan dana di Bank BPD Papua dan tentu juga di Sumur hingga juga di Kalsel. Dan kita tentunya tidak hanya menempatkan dana-dana di Bank Nasional Umum, tetapi juga di BPD di dalam rangka percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan mutu layanan infrastruktur kesehatan. Nah, benefit yang diperoleh pihak perbankan dari Risprova bisnis ini tentunya mendapatkan dukungan dana dari penempatan investasi baik dari BPJS ataupun BPJS Kesehatan, dan meningkatkan fee-based income dari kerjasama dan auto debit serta pengelolaan aset lainnya, dan tentu nanti dari daerah itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Penandatanganan juga dihadiri Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arif Wicaksono Juwono Putro, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundi Harno, dan Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan Budi Setiawan. Sementara itu, Direktur Keuangan PT Bank Papua Yuliana D. Yembise mengatakan, dengan semakin meningkatnya penggunaan layanan JKN KIS yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, maka perlu dilakukan kerjasama dengan pihak perbankan yang dapat membantu layanan BPJS Kesehatan hingga ke pelosok daerah. Hingga kolaborasi antara Bank Papua dan BPJS Kesehatan dipandang sangat strategis guna memberikan pelayanan prima kepada penerima manfaat BPJS Kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari hadirin sekalian yang saya hormati, sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bank Papua, yakni antara lain pemanfaatan layanan jasa perbankan
yaitu pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PKN KIS) melalui sistem auto-debit Bank Papua. Penyediaan layanan auto-debit didaftarkan baik secara offline melalui kantor cabang pihak pertama atau kantor cabang pihak kedua maupun secara online melalui website mobile PKN dan atau kanal lainnya yang disepakati para pihak. Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Manokwari sebagai ibu kota provinsi diharapkan menjadikan pelayanan kesehatan yang terdepan serta menjadi contoh bagi kabupaten lainnya. Demikian pesan yang disampaikan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo kepada para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Manokwari pada pembukaan simposium dan musyawarah IDI Sabtu pekan lalu. IDI Cabang Manokwari dinilai sebagai salah satu lembaga sosial yang mendukung pembangunan di Kabupaten Manokwari. Oleh sebab itu, Bupati berpesan agar pelayanan kesehatan dapat menjadi yang terdepan serta menjadi contoh bagi kabupaten kota lainnya di Papua Barat. Manokwari saat ini tentu menyandang status sebagai pusat peradaban di tanah Papua dan juga ibu kota provinsi. Karena itu pesannya adalah penyelenggaraan dan juga pelayanan kesehatan di ibu kota provinsi harus menjadi yang terdepan dan juga menjadi contoh bagi pelayanan kesehatan di kabupaten kota di sekitarnya. Setujukah? Setuju. Karena itu beberapa hal sangat penting untuk kita perhatikan. Pertama tentu kualitas penyelenggaraan organisasi kesehatan dan juga mitra. Jadi baik dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas maupun mitra termasuk IDI. Organisasi ini harus bisa dikelola secara baik. Dengan demikian saya kira akselerasi dan juga kualitas pelayanan kesehatan kita bisa mumpuni dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Bupati juga berharap agar kualitas organisasi kesehatan diprioritaskan sehingga berdampak positif pada pelayanan kesehatan. Yang kedua tentu kita berharap bahwa kualitas kepemimpinan organisasi kesehatan yang ada harus bisa menjadi kunci di dalam penyelenggaraan semua program dan juga pelayanan kesehatan. Yang penting juga saya berharap kualitas dari manajemen organisasi. Kalau kita bicara manajemen, tentu banyak faktor yang harus dipertimbangkan di sana. Kita perhitungkan kekuatan kita, kemudian potensi yang kita punya, tapi tantangan dan juga peluang yang perlu kita manfaatkan untuk bagaimana memberdayakan organisasi ini ke depan. Sebagai Bupati, Hermus juga menyampaikan jika Pemda Manokwari tentu menyambut baik dan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Persekutuan Wanita Kristen Indonesia Selasa 7 Juni 2022 menggelar seminar kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender dalam rangka mendukung serta meningkatkan kepemimpinan dalam organisasi khususnya pada PWKI Papua Barat. Seminar kepemimpinan dan kesetaraan gender pada Persekutuan Wanita Kristen Indonesia PWKI Papua Barat menjadi bagian penting yang harus dilakukan demi peningkatan kepemimpinan serta menjadi arti penting dalam kesuksesan dalam organisasi. Seminar diikuti oleh peserta dari 41 denominasi gereja, tokoh perempuan, tokoh gereja, serta pengurus DPD PWKI Papua Barat. Dan juga dihadiri Ketua Umum DPP PWKI Sheila Salomo. Selain itu juga turut hadir pula pengurus DPP PWKI, Ketua Dharma Wanita dan GKU Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo. Selaku Ketua DPD PWKI dalam laporannya menyampaikan pentingnya seminar kepemimpinan perempuan yang diselenggarakannya. Seminar kepemimpinan memiliki arti penting bagi kesuksesan organisasi karena maju dan tidaknya organisasi sangatlah bergantung
dari kualitas pemimpin yang memiliki kemampuan berkomunikasi di atas rata-rata. Ia harus memiliki karakter memiliki karakter yang unggul. Ia harus mampu merangsang orang-orang di sekitarnya agar memiliki semangat dan antusias yang relatif sama untuk mencapai visi dan misi dari organisasi. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengadakan seminar kepemimpinan. Tujuan kegiatan seminar kepemimpinan perempuan kesetaraan gender adalah membentuk kader-kader pemimpin yang siap menjadi teladan. Sementara itu, Ketua DPP PWKI Sheila Aryani Salomo dalam sambutannya menyampaikan kehadiran dirinya di Manokwari dalam rangka menghadiri Women 20 sehingga PWKI harus ikut bersama-sama mengangkat isu-isu penting tentang perempuan yang nantinya dibawa pada G20 tahun 2022. Karena dalam Women 20 kita sedang bersama-sama membicarakan, mengangkat isu-isu perempuan untuk dideklarasikan pada G20 nanti. Sehingga bukan hanya di Indonesia, tetapi bagi internasional, mereka bisa melihat bagaimana perempuan-perempuan Indonesia itu sangat memperhatikan keberadaan mereka dan sumbangsih mereka untuk pembangunan bangsa dan negara. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi bagaimana kita mengambil bagian dalam pembangunan secara internasional dan saling gotong royong. Kepemimpinan dan pemimpin sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Maju dan mundurnya sebuah organisasi akan tergantung pada seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi, serta mempengaruhi anggota organisasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pada pembukaan seminar kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender DPD PWKI Papua Barat, DPD PWKI Papua Barat melalui dana hibah PWKI yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat memberikan bantuan dana kepada organisasi mitra lintas dedominasi. DPD PWKI Papua Barat Selasa siang menyerahkan bantuan senilai 70 juta rupiah kepada organisasi perempuan lintas denominasi serta pengurus PWKI Papua Barat, dan bantuan ini telah dilakukan secara rutin. Bantuan dengan nilai 70 juta rupiah tersebut bersumber dari dana hibah PWKI Papua Barat yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat. Bantuan tersebut diberikan masing-masing kepada Ketua Gereja Sidang Jemaat Allah, Yayasan Mitra Perempuan, Persekutuan Ibu-Ibu Sara, dan Sekolah Alkitab Saima Manokwari, masing-masing 10 juta rupiah. Sedangkan kepada 6 anggota DPD PWKI Papua Barat diberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah per orang. Bantuan dana tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPP PWKI Sheila Salomo yang didampingi Ketua DPD PWKI Papua Barat Febelina Indo. Penyerahan bantuan oleh DPD PWKI Papua Barat mendapat respon baik dari Ketua DPP PWKI. Sheila Salomo menyampaikan pemberian bantuan yang diberikan merupakan bagian dari kepedulian dalam UMKM perempuan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Febelina bahwa kita memberi bantuan kepada gereja dan teman-teman kita yang sudah bergerak untuk melakukan kegiatan usaha yang selalu tampil dalam pameran-pameran, itu merupakan bagian bahwa PWKI sangat peduli bagaimana UMKM itu, terutama yang dikelola oleh perempuan, itu kita angkat. Ya, kita berdayakan untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih juga atas kepedulian dari PWKI, DPD PWKI Provinsi yang memperhatikan gereja-gereja kita. Karena saya selalu mengatakan, gereja tidak hanya berdoa, gereja harus berbuat. Lebih lanjut disampaikan, gereja dalam berbuat kepada umatnya membutuhkan dukungan dan topangan dari berbagai elemen masyarakat. Untuk itu,
Hal ini dapat menjadi pelajaran bahwa berkat diberikan kepada DPD PWKI Papua Barat. Tidak berhenti sampai pada menerima bantuan, namun harus disalurkan kepada orang lain dan juga organisasi lain juga ikut diberdayakan, sehingga mereka pun dapat menjadi saluran berkat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dituntut untuk bekerja dengan jujur, rajin, dan selalu berada di tempat tugas dalam pengabdiannya kepada pemerintah dan masyarakat karena kita bekerja seperti untuk Tuhan. Itulah yang diungkapkan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy di hadapan para ASN di lingkup Pegunungan Arfak dalam ibadah bersama yang dilangsungkan di Gereja Sentral Oikumene di Anggi. Dalam arahannya, Bupati Yosia Saroy menekankan kepada ASN agar selalu menjadikan tempat kerja untuk melayani sebab pemerintah bekerja untuk Tuhan. Untuk itu tanah dan segala potensi yang ada di Pegunungan Arfak hendaknya dikelola bersama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kata Bupati, hendaknya di bidang kesehatan perlu diusahakan program air bersih dapat masuk ke kampung-kampung bagi warga, serta mengusahakan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Pegunungan Arfak. Sebab itulah amanah yang baik sebagai seorang ASN. Setiap kekurangan yang ada jangan dijadikan alasan untuk tidak mengabdi di tempat tugas, melainkan dijadikan tantangan untuk tetap setia menjalankan tugas. Dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan firman Tuhan tadi, jelas supaya kamu sampaikan ke kita, mari kita jadikan tempat kerja ini untuk melayani dengan baik, karena kita kerjanya untuk Tuhan. Ya, kita usahakan kita punya tanah yang Tuhan berikan kepada kita ini sesuai dengan kejadian tadi. Kita harus taklukkan itu, kita harus kelola dia baik, jaga dia potensi yang ada, umpama pariwisata, pertanian. Ya mari, kita harus kelola itu secara baik untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Bupati kembali menyoroti ASN yang selalu berebutan jabatan dalam pemerintahan, namun tidak disertai dengan kinerja yang baik, terutama tingkat kehadiran di tempat tugas. Selain itu, kata Bupati, saat penerimaan CPNS formasi 2018 lalu, banyak pencakir yang melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah daerah untuk tetap diangkat sebagai CPNS. Namun setelah terangkat menjadi CPNS, rupanya kebanyakan CPNS jarang berada di tempat tugas. Itulah yang sangat disayangkan Bupati yang dalam beberapa bulan terakhir ini melihat kehadiran ASN di tempat tugas sangat minim. Melalui pemerintah Kabupaten Arfak kepada masyarakat kita yang ada. Ya, jangan sampai daerah ini begini terus nanti, waduh ini PGAP ini sama saja seperti kemarin dari KPK kasih contoh di Kabupaten Yaukimo di mana itu. Nah seperti itu. Gaji jalan terus, tapi orang-orang yang terima gaji itu tinggal di kota-kota besar seperti Jayapura, Merauke, Timika, terus pelayanan tidak jalan. Dalam ibadah bersama pemerintah daerah, Ketua Majelis Umum GPKAI yang memimpin ibadah berpesan agar manusia hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Karena itu, apapun yang dikerjakan setiap orang termasuk ASN dalam mengabdikan diri sebagai pemerintah dan masyarakat merupakan ibadah kepada Tuhan. Tujuan hidup kita ini hanya satu, yaitu untuk Tuhan. Amin. Kita hidup untuk mempermuliakan Dia. Untuk apa kita ada di dunia ini? Kita hidup untuk Dia. Sebagaimana puji-pujian yang tadi kita nyanyikan, kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi untuk Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Kolose pasal yang ketiga 23 tadi dikatakan, bekerjalah atau apapun juga yang kamu lakukan. Kata apapun juga itu artinya apa saja. Amin. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka mendukung pelayanan Tuhan di GKI Jemaat Smyrna Nubuai Waropen, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andrikus Mofu meresmikan gedung serbaguna. Berikut liputannya untuk Anda. Saat membuka pintu gedung serbaguna yang baru, Pendeta Andarias Mofu MTH mengatakan dalam kutipan Alkitab Perjanjian Lama Mazmur 127 ayatnya yang pertama mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di tempat yang sama, Bupati Waropen, Yermias Bisei SH, yang juga selaku Ketua Panitia Sidang Sinode 18, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Waropen, Lamek Maniagasi SE, yang juga selaku Ketua Panitia Pembangunan Gedung Serbaguna Jemaat Smyrna Nubuai, mengatakan sesungguhnya peresmian GSG ini merupakan kehormatan bagi seluruh warga jemaat atas ditunjuknya Klasis Waropen sebagai tuan rumah dilaksanakannya sidang sinode ke-18 di tanah Papua. Saya dihadiri di sana bersama Bapak Kiai berdua menghadiri saya. Ini bukan pengadilan agama, mereka pendeta terbuka pengadilan agama. Saya bilang nama pengadilan atau sesuatu. Dari mereka juga, semua hamba Tuhan berdoa dan sebentar lagi saya mewakili pemimpin mereka. Artinya saya jadi wakil bupati bersama Bapak Yermias Bupati sebagai umat. Luar biasa saat itu jadi tolong dan siap harus mengaku. Terima kasih atas pengadilan. Yang saya hormati Wakil Sekretaris PTR Sinode, terima kasih bahwa firman kita semua pada kesempatan tadi. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPR yang berkesempatan hadir, saya sapa dengan hormat Bapak Tasi dan Bapak Dwi. Yang saya hormati sesepuh kami, sesepuh kita semua, mantan Bupati pertama Kabupaten Waropen, Bapak Oles Ramone yang berkesempatan hadir pada saat ini. Tuhan berkati sekalipun sudah agak sedikit tertahan, tetapi tetap ada di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Bapak, kesehatan terjaga terus sampai hari-hari selanjutnya. Yang saya hormati KPD yang berkesempatan hadir, KPD yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Kepala Distrik Kurpas, Kepala Distrik. Peresmian Gedung Serbaguna ini juga dipimpin Pendeta Cahnur Abbas STH MPD dalam refleksi khotbah yang tersurat dalam Perjanjian Baru, Surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25, mengatakan bahwa peristiwa Pantekosta adalah peristiwa hadirnya Yesus yang adalah Allah yang hidup. Pendeta Cahnur Abbas STH MPD juga mengingatkan warga jemaat Smyrna Nubuai untuk selalu mengatakan kasih Tuhan dalam tuntutan Roh Kudus. Puncak acara peresmian GSG Smyrna Nubuai ini juga diisi dengan berbagai olah vokal bagi kemuliaan Tuhan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Saya Yanes Wihiawari mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.